Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai hukum pertama dan hukum kedua termodinamika. Untuk yang pertama kita akan melihat pengenalan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ada dua hal yang perlu kita perhatikan nanti di sini sebagai pengantar, yakni ada istilah namanya nanti lingkungan. Inilah lingkungan, dan ini namanya sistem. Ada dua hal, yakni lingkungan dan sistem ya. Ini dia secara garis besar, ini sistem dan ini lingkungan. Lalu bagaimana nanti kita akan diajarkan, dipelajari nanti di sini bagaimana mengikuti perjanjian tanda untuk ada dua nanti, kalor dan usaha. Kalau nanti kalor bernilai positif jika dia memperoleh atau menerima kalor, berarti suhunya naik. Jadi kalor itu bernilai positif jika sistem memperoleh atau menerima panas. Ini tadi sistem berarti menerima panas, ini yang positif. Kalau tanda panahnya ke dalam itulah yang positif. Sebaliknya jika kalor nanti bernilai negatif jika dia kehilangan kalor atau mengeluarkan kalor, berarti tanda panahnya keluar, ini negatif ya. Baik, usaha bagaimana? Jika usaha dilakukan oleh sistem, jika sistem yang melakukan usaha maka dia yang positif, ini sistem melakukan usaha, ini positif. Jadi jika usaha jika usaha yang negatif itu jika usaha dilakukan pada sistem, berarti dia dikenai. Jadi kalau misalkan dia tadi yang positif, dia seperti ini usaha positif, sedangkan kalau dilakukan sesuatu kepadanya berarti usahanya negatif, tanda panahnya ke dalam. Kalau positif dia keluar, sistem melakukan usaha, sedangkan yang ini negatif jika lingkungan melakukan usaha terhadap sistem. Itu dia. Lalu bagaimana nanti untuk penjelasannya ke hukum pertama termodinamika? Secara umum rumus termodinamika itu hukum pertamanya itu sama dengan delta U sama dengan Q dikurang W, di mana delta U itu adalah perubahan energi dalam ya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah lihat, dan Q itu adalah kalor dan W adalah usaha, di mana delta U sama dengan U2 dikurang U1. Maka jika U2 dikurang U1 sama dengan delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U adalah energi dalam, di mana delta U sama dengan U2 dikurang U1. Contoh, suatu gas menyerap. Jadi kalau gas menyerap panas, berarti kalau dia menyerap tadi, makanya usahanya nilai daripada kalornya itu kan positif kalau menyerap. Kalau di sini tadi ya memperoleh, menyerap sama itu positif. Lalu serentak 450 joule usaha yang dilakukan pada gas adalah dalam waktu serentak 450 joule dilakukan pada gas, berarti dia di sana usahanya sistem dikenai oleh usaha. Kalau sistem dikenai oleh usaha, maka usahanya itu adalah negatif, yang ini tadi ya, ke dalam ke sistem, maka usahanya negatif. Maka delta U rumusnya sama dengan Q dikurang W, berarti 1260 dikurang tadi, karena usahanya negatif 450 maka negatif menjadi tambah, jadi hasilnya nanti 1710 dalam satuan joule. Baik, bagaimana mengaplikasikannya nanti ke hukum pertama ini ke dalam proses-proses yang kita pelajari sebelumnya? Ada 4 proses sebenarnya yang kita pelajari sebelumnya, yakni nanti untuk proses isobarik rumus ini akan tetap ya, delta U sama dengan Q dikurang W. Tetapi untuk isotermal kita tahu bahwa U sama dengan energi dalam ya, pada pelajaran sebelumnya. Berarti delta U sama dengan U2 dikurang U1. Jika U sama dengan nRT, maka U2 sama dengan nRT2 dikurang nRT1.
1. Maka delta U sama dengan NR buka kurung T2 dikurang T1. Dikeluarkan T-nya ya. Maka delta U sama dengan NR. T2 dikurang T1 kan delta T. Berarti kan isotermal suhunya tetap. Jadi kalau suhunya tetap berarti tidak ada perubahan suhunya. Artinya delta T-nya bernilai 0. Ketika delta T bernilai 0, maka 0 dikalikan dengan NR hasilnya delta U-nya menjadi 0. Karena delta U-nya 0, kita masukkan ke hukum termo tadi, hukum pertama termo. Delta U sama dengan Q dikurang W, maka 0 sama dengan Q dikurang W. Maka W pindah ke kanan jadi Q sama dengan W. Bagaimana dengan proses isokorik? Pada proses isokorik volumenya tetap. Kita sudah lihat kemarin, kalau volumenya tetap maka usahanya 0. Kita substitusilah usahanya sama dengan 0 ke persamaan hukum termo 1 tadi. Hukum pertama termo tadi. Dimana delta U sama dengan Q dikurang W. Berarti karena W-nya 0 berarti Q dikurang 0. Berarti delta U sama dengan Q. Bagaimana proses adiabatik? Kita juga sudah lihat kemarin bahwa proses adiabatik di sana kalor itu sama dengan 0. Maka kalau kita masukkan hukum termonya berarti delta U sama dengan Q dikurang W. 0 dikurang W berarti delta U sama dengan yang ini ya. 0 dikurang W. Ini. Dimana Q-nya bernilai 0. Berarti delta U sama dengan Q dikurang 0. Q dikurang W. Maka delta U sama dengan Q-nya 0. Berarti 0 dikurang W. Berarti delta U sama dengan minus W. Itu dia. Baik, untuk yang hukum keduanya. Nanti hukum keduanya akan kita bagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama nanti kita akan lihat dia rumus daripada Kelvin-Planck atau dikenal dengan nama siklus Carnot. Apa yang menjadi rumusan daripada Kelvin-Planck? Tidak mungkin sebuah mesin kerjanya mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Jadi hukumnya jelas. Jadi kalau misalkan ada makanan, energi ya, sebagian makanan ini akan kita gunakan untuk bekerja. Dan sebagian lagi kita akan buang. Inilah prinsip yang digunakan untuk hukum atau hukum kedua termodinamika untuk aplikasi daripada siklus Carnot. Jadi energi yang kita masukkan sebagian akan kita gunakan untuk bekerja, sebagian akan kita buang. Semakin baik mesin ini jika yang digunakan untuk bekerja lebih besar daripada yang dibuang. Kalau misalkan masuk 10 dipakai untuk bekerja 8, lalu dibuang itu adalah 2. Jelas ya? Kalau masuk 10 dibuang 5, dipakai 5, tentu tidak efisien. Kenapa? Sama yang dibuang dengan yang digunakan untuk kerja. Artinya mesin itu semakin baik kalau dia nanti jumlah energi yang digunakan untuk bekerja itu jauh lebih besar daripada yang dibuang. Jadi siklusnya sudah saya buat di sini. Sistemnya adalah kalor masuk, sebagian kalor itu akan digunakan untuk bekerja dan sebagian kalor akan dibuang. Yang masuk namanya Q1, yang keluar namanya Q2. Ini wajib ya. Kalor masuk Q1, kalor keluar Q2. Usaha namanya W. Jika Q dari rumus ini kan, kalau lihat tanda panah ini berarti Q1 sama dengan Q2 tambah W. Atau Q1 sama dengan W dikurang Q1 sama dengan dari gambar ini ya. Q2 ditambah W. Atau Q1 sama dengan W ditambah Q2, sama ya. Baik, jika hal itu demikian, harapannya sebuah mesin itu ideal walaupun tidak ada yang ideal. Artinya mendekati efisiensinya maksimum. Artinya nggak mungkin dia 10 dipakai kerja 10, masuk 10 dipakai kerja 10, itu maksudnya nggak mungkin. Tapi mendekati itulah. Jadi kalau ada mesin yang seperti itu namanya mesin ideal. Harapannya seperti itu. Besarnya efisiensi atau efisiensi mesin itu sama dengan 1 atau 100%. Kalaulah masuk yang dipakai untuk bekerja sama dengan yang masuk. Berarti secara umum dia rumus efisiensinya sama dengan W per Q1.
Tadi kan Q1 itu sama dengan W ditambah Q2. Maka jika Q1 sama dengan W tambah Q2, maka W sama dengan apa dari sini? Q1 dikurang Q2, itulah ini. Digantilah nilai W nya ini menjadi Q1 kurang Q2. Berarti Q1 kurang Q2 per Q1. Q1 per Q1 dikurang Q2 per Q1. Q1 per Q1 sama dengan 1 dikurang Q2 per Q1. Baik, nanti pun kalau kita bicara suhu berlaku serupa ya. Berarti efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Tetapi yang perlu nanti kita lihat nanti bahwa T1 itu selalu suhu tinggi, sedangkan T2 itu suhu rendah. Dalam menyelesaikan soal-soal seperti ini harus dalam satuan Kelvin. Itu dia ya. Baik, sebagai contoh, sebuah mesin Carnot mempunyai reservoir tinggi, berarti suhu tinggi T1 327 tambah 273 karena dirubah Kelvinnya 600. Jika efisiensinya 50%, yang ditanyakan suhu rendah, suhu buang. Suhu buang itu sama dengan suhu rendah atau suhu kecilnya. Baik, berarti efisiensi 1 dikurang T2 per T1, efisiensinya 50%. Berarti sama dengan, berarti dari sini bisa kita katakan sama dengan, ini kan 50% itu kan sama dengan 50 per 100. 50% sama dengan 50 per 100. 1 dikurang T2 nya, T2 nya yang ditanya, T1 nya tadi berapa? 600. Berarti dari sini bisa kita tuliskan 50 ya, 50 per 100 sama dengan 1 dikurang T2 per 600. 50 per 100 ini kan setengah, 1 per 2. Berarti pindahkan ini ke sebelah kiri. T2 per 600 sama dengan 1 dikurang setengah. 1 kurang setengah kan setengah. T2 per 600 sama dengan setengah. Ini coret, dapatlah 300. 300 Kelvin lah suhunya. Masih Kelvin ya. Tapi kalau ditanya ke Celsius berarti 227 Celsius. Dari mana itu? T kecil sama dengan 300 dikurang 273. Di 27 derajat Celsius. Kalau ke Celsius diminta itu, makanya ini 27 derajat Celsius ya. Baik, yang berikut contoh soal yang kedua. Sebuah mesin Carnot mempunyai efisiensi sebesar, ada efisiensi 40% yang pertama ya, pada suhu tinggi. Inilah saya selesaikan dulu. Efisiensi 1 40%, suhu tingginya tinggi T1 ya. Berarti efisiensi 1 sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Efisiensi 40% tadi efisiensinya. 1 dikurang T2 per 800. 40% 40 per 100 sama-sama bagi 22 per 5 sama dengan 1 kurang T2 per 800. Ini pindah ke sebelah kanan ini ya, ini pindah menjadi T2 per 800, yang ini sama dengan 1 tetap kurang 2 per 5. Berarti T2 per 800 sama dengan, ini kan 5 per 5 ini, satu ini. Oke, T2 per 800 sama dengan 3 per 5. Berarti 800 dikali 3 itu 2400. 2400 dibagi dengan 5 itulah, jadi T2 sama dengan 800 dikali 3 per 5. 800 kali 3 per 5 sama dengan 480. Inilah suhu rendahnya. Baru kita lanjut ke cerita berikut. Itu kan masih sampai sini tadi ceritanya. Agar efisiensinya naik menjadi, tadi kan 40%, menjadi 50%. Kita pakailah T
Ini tadi ini sama dengan, oke, sekarang ceritanya berlanjut. T2 yang kita dapatkan tadi 480, lalu efisiensinya menjadi 50%. Kita masukkan lagi, efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1. Efisiensi 50 per 100. 1 dikurang T2 480 per T1. Pindahkan 480 ini pindah kemari per T1 dikurang, ini kan 1 per 2. 1 per 2 berarti sama dengan 1 dikurang 1 per 2. Berarti 480 per T1 1 per 2. 1 dikurang 1 setengah kan 1 per 2 setengah. Oke, ini kemari berarti T1 sama dengan 480 kali 2 960 Kelvin. Itulah ini ya, 960 Kelvin. Lalu kita lihat soal yang terakhir. Pada pembahasan soal yang terakhir ini, coba kita lihat pada siklus Carnot ada 900 suhu tingginya, suhu rendahnya 300, lalu usaha atau W 7200. Yang ditanya adalah maka kalor yang dilepas. Kalor yang dilepas berarti kalor itu yang dilepas itu apa? Berarti itu Q2. Tadi kalau kita lihat di bagian itu yang dilepas itu adalah Q2. Baik, kan rumus Q2 itu didapat dari ini. Oke, rumus Q2 itu kita nanti dapat dari sini, nanti muncul Q2 ya. Tadi kan Q1 sama dengan W ditambah Q2. Di sini nanti kita peroleh berarti Q2 sama dengan, Q2 sama dengan Q1 dikurang W. Ternyata W nya juga belum ada. Apa rumus W? Efisiensi sama dengan W per Q1. W nya belum ada, Q1 nya sudah ada. W nya sudah ada, Q1 nya yang belum ada. Q1 bisa kita cari, tapi belum ada efisiensi. Bisa kita cari efisiensi dari suhu. Berarti suhu ini dia. Berarti efisiensi sama dengan 1 dikurang 300 per 900. Coret, ini kan 1 per 3. 1 dikurang 1 per 3 kan 2 per 3. Jadi efisiensi yang 2 per 3 ini kita bawa kemari. Berarti 2 per 3 sama dengan W nya tadi berapa W nya? 7200 per Q1. Oke, kita dapatlah nanti, kita coret ini kan 3600 kali 3 Q1 sama dengan 10.800. Q1 10.800 kita substitusi lagi kemari, 10.800 dikurang W nya tadi berapa? 7.200. Ini Q1 10.800 dikurang 7.200 sama dengan 3.600. Itulah langkah-langkah yang bisa kita ceritakan nanti untuk mesin Carnot atau mesin pemanas. Ada satu topik lagi nanti yang kita akan lihat nanti pelajari pada video berikut atau pembelajaran berikut, yakni mengenai mesin pendingin. Baik, demikian dulu untuk pembelajaran kita kali ini. Sebagai latihan untuk memahami materi lebih dalam, nanti kita ambil soal latihannya dari buku paketnya halaman 192 dan 93, nomor 3 dan nomor 12. Kalau ada hal-hal yang mau ditanya nanti silakan ditanyakan di grup kita. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai jumpa lagi ke pembelajaran berikut dengan materi mesin pendingin. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat.